A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam mata kuliah hukum perkawinan di Indonesia. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hukum perkawinan Islam yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri. Yang pertama, hak dan yang meliputi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, macam-macam nafkah, dan yang terakhir, hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan dan KHI. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kewajiban suami dan istri dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang patut diketahui dalam sebuah keluarga. Kewajiban tersebutlah yang nantinya akan membuat rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan juga rukun. Dengan mengetahui kewajiban suami dan istri ini akan membuat keluarga bisa harmonis dan tetap terjaga keberlangsungannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga meliputi hak istri menerima mahar, hak istri dalam masa iddah, hak istri digauli dengan baik, dan yang terakhir hak hadona atau hak asuh. Di sini saya tidak tahu ya, apa dalam RPS itu hak hadoroh apa hak hadona. Kalau hadoroh sendiri artinya peradaban. Tapi kalau dikaitkan dengan hukum perkawinan Islam, saya rasa ini hadona atau hak asuh, seperti hak asuh anak. Yang selanjutnya yaitu hak istri menerima mahar dan diperlakukan dengan baik. Mas kawin merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Mas kawin bisa berupa barang berharga seperti uang, emas, ataupun seperangkat alat sholat. Di dalam ajaran Islam, mas kawin juga disebut dengan mahar, di mana pihak perempuan diperbolehkan meminta barang berharga dari pihak laki-laki. Mahar atau mas kawin tidak boleh dianggap sepele. Hal ini dikarenakan dalam Islam mengatakan mahar adalah simbol pernikahan itu sendiri. Namun Islam juga memperbolehkan perempuan mau menerima atau tidak mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki. Kewajiban suami terhadap istri yang berikutnya adalah memperlakukan dengan baik istrinya, di mana suami harus berlaku lemah lembut serta menggaulinya dengan baik. Dalam rumah tangga, suami juga harus penuh rasa kasih sayang kepada istrinya. Selain berguna menyenangkan istrinya, hal tersebut juga dapat menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Kewajiban suami bukan hanya mencari nafkah saja, melainkan juga bisa membantu segala urusan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, ataupun membersihkan rumah. Janganlah melimpahkan semua urusan rumah tangga tersebut kepada seorang istri, melainkan bantulah sedikit pekerjaan rumah tangga tersebut agar bisa membuat istri menjadi senang. Jadi diingat ya, jangan melimpahkan semua urusan rumah tangga tersebut kepada seorang istri, melainkan bantulah sedikit pekerjaan rumah tangga tersebut agar bisa membuat istri menjadi senang. Selanjutnya, hak istri dalam masa iddah, yang meliputi hak-haknya yaitu perempuan yang sedang beriddah dari talak roj'i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia nusus atau durhaka sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya.
Yang kedua, perempuan yang sedang beriddah dari talak bain, baik karena hulu, talak 3 atau karena fasah dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah, kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddahnya. Yang ketiga, perempuan yang sedang beriddah dari talak bain dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja, tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat apakah nafkah itu gugur karena nusyuz atau tidak. Yang keempat, perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapat nafkah walaupun dalam keadaan hamil. Yang kelima, perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk iddat. Iddat itu apa sih gitu ya kan? Yakni tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian berwarna mencolok, semisal kuning atau merah, yang dimaksudkan untuk berdandan. Juga tidak diperkenankan mengenakan wangian, baik pada badan atau pakaian. Yang keenam, perempuan yang tengah menjalani iddah dari talak rojai tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru walaupun berupa sindiran sebagaimana dalam ayat, dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Surah Al-Baqarah ayat 235. Yang selanjutnya sendiri yakni hadona. Hadona itu hak asuh. Jadi bagaimana ketika kita sudah berkeluarga dan tidak dianugerahi seorang anak, lalu bagaimana adab-adab kita dalam mengasuh anak tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yang akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Mbak Diana Mufidah. Baik, langsung saja di sini saya mau melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Ika tadi. Nah, saya akan menjelaskan tentang nafkah dan sebab-sebab diwajibkannya nafkah. Nafkah ialah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti istri, anak, orang tua, dan sebagainya. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu dan anak-anak, atau yang telah menjadi istri. Bahwa dalam penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan, seseorang tidak dibebankan suatu kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, kiswah, maupun tempat tinggal bersama. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya. Sebaliknya, suaminya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka. Atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah. Selain memberikan nafkah kepada istrinya, suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, dari mulai lahir sampai dia dewasa atau dapat mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya. Seperti telah disebutkan di atas tadi, bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak telah sampai pada umur mampu bekerja meskipun belum balik dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lainnya, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, yaitu hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri, yaitu menafkahi, diperlakukan secara baik, menegur dengan baik. Kedua, kewajiban istri terhadap suami, yaitu menegur dengan baik, taat kepada suami, berpenampilan menarik di depan suami, murah senyum terhadap suami, menjaga harga, rumah, dan kehormatan suami. Yang ketiga, kewajiban suami dan istri terhadap anak, yaitu memberi nama yang baik, mengajarkan agama, memberi pendidikan yang baik dan layak, memberi nafkah yang paling penting. Keempat, kewajiban suami dan istri terhadap orang tua, ini yang terakhir, yaitu bersikap adil, menafkahi orang tua dan merawat orang tua. Yaitu langsung macam-macam nafkah. Ada nafkah untuk istri, nafkah untuk anak keturunan, nafkah untuk orang tua, nafkah untuk kerabat dekat, ada nafkah untuk hewan ternak dan hewan peliharaan, ada nafkah untuk tumbuh-tumbuhan, nafkah untuk rumah, tanah, dan harta yang dimiliki. Hak suami dan istri menurut hukum Islam. Kompilasi hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab 7 pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 kompilasi hukum Islam menyatakan, yang pertama, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Yang kedua, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Yang keempat, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Yang kelima, jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Adapun pasal 78 keluarga hukum Islam menjelaskan, suami istri harus mempunyai kediaman yang sah. Yang kedua, suami kediaman yang dimaksud oleh ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama dalam komplikasi hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu yang pertama, suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Yang kelima, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Pasal 80 keluarga hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu yang pertama, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri secara bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga suami dan dengan kemampuannya. Yang kedua, suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar, pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Yang ketiga, sesuai dengan penghasilan suami menanggung. Yang pertama, nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Yang kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Yang ketiga, biaya pendidikan anak. Yang keempat,
kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat 4 huruf A dan B di atas berlaku sesudah dan tamkin dari istrinya. Yang kelima, istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya, sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Kewajiban suami sebagai dimaksud ayat 5 gugur apabila istri muyus. Keluarga hukum Islam pasal 81 terdiri atas 4 ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan A. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. B. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. C. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari penggunaan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. D. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya. Dalam pasal 82, keluarga hukum Islam menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang yaitu A. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. B. Dalam hal ini, jika para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. I like your eyes, you look away when you pretend